Ya, baik. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Disajikan narasi tentang jenis energi. Ya, ini materi di kelas 10 semester 1 ya. Siswa dapat menentukan jenis energi yang dimaksud. Nah, jenis energi yang dibahas di fisika ini, di fisika SMK, itu nanti ada 3. Jenis, ini belum. Ya, jenis energi. Ingat-ingat ya. Jenis energi nanti ada yang dibahas, sebenarnya lebih dari ini. Jenis energi yang dibahas. Yang pertama ini ada energi kinetik. Ini sambil kalian mengingat kembali. Energi kinetik ini kan berarti artinya gerak ya. Berarti ini adalah pengertiannya energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi ketika kalian naik motor itu berarti kalian punya energi kinetik. Nah, persamaannya apa? Eka ini sama dengan setengah mv kuadrat ya. M-nya ini massa benda. V ini adalah kecepatan gerak benda. Ya. Yang kedua, energi potensial gravitasi. Energi potensial. Ya, ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggian. Ya, misal ini pohon kelapa begitu ya. Nah, ini pohon kelapa ini. Ini ada buah kelapanya di sini. Kalau ini jatuh, nah ini misal ketinggiannya H. Nah, berarti ketika buah kelapa ini belum jatuh, dia punya energi potensial. Nah, nanti ketika jatuh, ini menjadi energi gerak, kemudian nanti akan membuat tanahnya ini istilahnya cekok begitu ya, atau berlubang karena adanya energi potensial ini, gitu ya. Terus yang ketiga adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah energi yang merupakan penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, tadi ini belum saya jelaskan persamaannya ya. Kalau energi potensial itu adalah M kali G kali H. M ini massa benda, G-nya adalah percepatan gravitasi, H ini adalah ketinggiannya. Ketinggian diukur dari titik acuan tertentu. Nah, nanti ada narasinya. Kalian menentukan benda itu memiliki energi apa begitu. Apakah energi kinetik, apakah potensial, atau mekanik, atau yang lain nanti sesuai di jawabannya begitu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 7. Nomor 7 diketahui besarnya kecepatan dan massa. Siswa dapat menentukan besarnya energi kinetik. Ya, energi kinetik tadi kan adalah Eka ya. Aduh. Ya, sebentar saya hapus dulu itu yang mengganggu ya.
besarnya energi kinetik. Tadi persamaannya apa untuk mencari besarnya energi kinetik? EK sama dengan setengah M kali V kuadrat gitu ya. Saya jelaskan ke contoh soalnya. Reza mengendarai sepeda motor untuk bepergian menuju sekolah. Massa motor dan Reza adalah 150 kg. Berarti ini massanya. M diketahui M sama dengan 150 kg. Ia mengendarai sepeda motor dengan laju rata-rata. Ini sama saja dengan V ya. V-nya adalah 36 km per jam. Ini dijadikan meter per sekon. Caranya bagaimana? Berarti kan ini menjadi meter per sekon, begitu ya. 36 km jadikan meter, turun 3 berarti 36 ditambahi nolnya 3 terus dikalikan 1000 begitu ya. 000. Nah, ini kan sama saja 36 km per 1 jam artinya. 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3600 detik. Berarti ini coret 36 dibagi 36 1 berarti jawabannya adalah 10 meter per sekon. Ditanyakan energi kinetik. Ya, EK sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah, M-nya dimasukkan 150 kali 10 kuadrat. Yang dimasukkan yang sudah dalam bentuk meter per sekon ya. Berarti ini 75 kali 100 berapa? 7.500. Satuannya adalah Joule. Ya begitu. Besok caranya sama persis seperti ini. Saya harap kalian bisa menyelesaikan. Lanjut nomor 8. Disajikan gambar sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Siswa dapat menentukan energi mekanik bola ketika bola berada pada ketinggian sekian dari ketinggian mula-mula. Misal, ini lantai, gitu ya. Ini ada bola. Bolanya ada pada ketinggian tertentu. Misal kita sebut sebagai H, gitu ya. Nah, saat di titik puncaknya dia punya energi mekanik 1 atau kita sebut EM1. Nah, nanti kan lama-lama ini akan jatuh. Misal di sini ini adalah energi mekanik 2. Ini misal di titik A, ini di titik B. Nah, nanti kalian ditanyakan berapakah energi mekanik di titik B. Nah, untuk energi mekanik itu konsepnya energi mekanik itu selalu kekal ya, selalu sama. Jadi di sini dia punya energi mekanik EM misal. Di sini juga punya energi mekanik EM begitu. Ketika akan mencapai tanah pun tepat mencapai tanah, di sini juga berarti dia punya energi mekanik tetap ya, kekal atau tetap. Makanya ada hukum kekekalan energi mekanik begitu ya. Jadi ini konsepnya ingat-ingat. Nomor 9. Disajikan nama-nama benda, siswa dapat menentukan benda yang termasuk benda elastik atau benda plastik. Diingat-ingat konsepnya benda elastik. Benda elastik itu apa? Benda elastik adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula
kembali ke bentuk semula ketika gaya luarnya dihilangkan. Ketika gaya luar dihilangkan. Contohnya apa ini? Karet misalnya. Contoh. Karet. Karet kan iya, karet kalau ditarik kan nanti memanjang, begitu dilepas gayanya dihilangkan, tarikannya dihilangkan, berarti kan nanti akan kembali ke bentuk semula. Nanti kalian cari contoh yang lain ya. Satu lagi itu ada benda plastis. Benda plastik atau plastis. Nah, kalau ini berarti lawannya. Kalau elastik dapat kembali ke bentuk semula, kalau benda plastik itu yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tidak dapat kembali ke bentuk semula meskipun gayanya sudah dihilangkan. Contohnya apa? Lilin. Lilin plastisin itu ya. Lilin. Salah. Lilin. Lilin mainan itu. Atau adonan kue. Adonan kue. Tanah liat. Ini benda plastis. Gitu ya. Nomor 10. Diketahui gaya dan luas permukaan. Siswa dapat menentukan besarnya tegangan. Ini ada di bab elastisitas. Bagaimana menentukannya? Tegangan itu lambangnya ya. Bisa disebut P juga. Aduh, maaf. Ya, saya hapus dulu sebentar. Ya, tegangan. Tegangan ini didefinisikan adalah perbandingan antara gaya yang mengenai suatu luas permukaan tertentu. Gaya dibagi luas permukaan. Ya, langsung ke contoh soalnya saja ya. Sebuah tali luas penampangnya sekian. 6 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Berarti itu adalah hanya ya. Diketahui A 6 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Diberi gaya 60 Newton. Diberi tarikan 60 Newton. F sama dengan 60 Newton. Berapa besar tegangan tali, maka P-nya berapa? Atau E juga bolehlah sembarang ini. P sama dengan F dibagi A. F-nya 60 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7. Gini ya. Berarti ini 60 kali 10 pangkat 7 ya. Naik ke atas jadi pangkatnya positif. Diingat-ingat. Dibagi 6. 6 dibagi 6 berapa? 1. 10 ini berarti. 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat 7. Berarti 10 pangkat 8. Satuannya Newton per meter persegi. Ya, berikutnya untuk nomor 11 sampai 10 silakan dilihat di video berikutnya.